Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Mulyadi dengan NIM 22010030008. Pada tugas mata kuliah korosi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengantar korosi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada materinya. Yang pertama itu ada definisi korosi. Apa sih korosi itu? Jadi, korosi dapat didefinisikan sebagai pembentukan senyawa baru pada permukaan logam ketika logam tersebut terpapar oleh lingkungannya atau bereaksi dengan lingkungannya. Bereaksi dengan lingkungannya itu dapat bereaksi dengan air, oksigen pada udara, maupun elektrolit, yaitu larutan asam maupun basah, dan juga air garam. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat korosi. Jadi sifat korosi itu ada yang merugikan dan ada yang tidak merugikan. Di sini ada dua macam senyawa baru yang terbentuk ketika sebuah logam mengalami korosi, yaitu ada oksida biasa yang biasanya bereaksi dengan oksigen dan juga oksida terhidrasi yang bereaksi dengan air, sehingga rumusan kimianya nanti akan mengandung H2O atau air. Nah, contoh dari oksida terhidrasi ini ada karat pada besi atau juga karat pada baja. Kemudian untuk oksida biasa ini ada contohnya di aluminium yang akan saya bahas nanti. Nah, kemudian kita masuk kepada materi mengapa besi gampang berkarat. Jadi, hmm, berkarat atau tidak suatu material itu tergantung oleh reaktivitasnya. Di sini besi memiliki tingkat reaktivitas yang tinggi ketika ia terpapar oleh lingkungannya. Contohnya ketika terkena air, terkena udara, makanya kita sering melihat di lingkungan sekitar kita paku yang berkarat atau bahan-bahan material besi lainnya yang berkarat, gampang rapuh dan keropos. Kemudian contohnya lagi ada emas. Mengapa emas tidak bisa mengalami korosi atau berkarat? Kita nggak pernah akan nemuin emas berkarat dan memang nggak bakal pernah ada karena emas ini cenderung memiliki unsur yang stabil di alam sehingga tidak adanya terjadi pertukaran elektron. Kemudian ada lagi aluminium. Mengapa aluminium tidak berkarat? Akan saya bahas selanjutnya. Nah, di sini kita mengambil dua contoh yaitu ada besi dan aluminium. Mengapa aluminium tidak gampang berkarat? Faktanya, aluminium murni itu sangat reaktif, lebih reaktif daripada besi. Akan tetapi, ketika aluminium terpapar oleh udara atau oksigen, maka ia akan membentuk sebuah lapisan aluminium oksida yang bersifat sangat tipis, keras, dan melekat pada permukaannya. Jadinya korosi pada aluminium ini bersifat melindungi material murninya sehingga aluminium tidak mengalami korosi progresif atau korosi yang merusak materialnya seperti contohnya pada besi atau pada baja. Kemudian kita masuk kepada tips pencegahan korosi. Ada beberapa tips yang dapat kita gunakan untuk mencegah korosi. Contohnya di sini ada tips yang pertama itu ada perlindungan mekanis. Di sini ada saya ambil contoh jembatan baja yang dilapisi oleh cat. Jadi cat di sini berfungsi untuk mencegah terjadinya karat atau korosi. Kemudian ada juga perlindungan katodik. Di sini saya mengambil dua contoh yaitu ada galvanis. Proses galvanis merupakan proses pelapisan material dengan material lainnya yang lebih reaktif. Contohnya ada paku yang dilapisi dengan seng atau zinc. Kemudian di sini saya ambil contoh gambarnya ada pipa baja galvanis. Kemudian ada juga sacrificial anode atau anoda korban. Di sini kita dapat temukan penerapannya di dalam dunia perkapalan yaitu zinc anode yang mana bisa kita jumpai di lambung-lambung kapal. Jadi apa sih fungsi dari zinc anode tersebut? Jadi dari namanya sendiri anoda korban. Jadi zinc anode ini akan berkorban. Dia akan terlebih dahulu mengalami korosi atau karatan untuk melindungi material utamanya yaitu material lambung kapalnya yaitu dari baja. Jadi zinc anode ini terbuat dari seng seperti itu. Sekian presentasi saya pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.